orang-orang itu juga lah. Bosnya tetaplah, semua orang tahu lah, sudah menjadi rahasia umum. Suara mereka ini rupanya masih menjadi magnet untuk dimintain restu oleh capres. Ini pragmatisme cuan sedang berhadapan dengan ideologis kesamaan sikap. Kelihatannya sekarang Prabowo Subianto ini kan seolah-olah mempersonifikasikan dirinya adalah bayang-bayang Jokowi. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, saya entah kenapa masih sering mengulik tentang Pilpres 2024. Beberapa hari yang lalu kita melihat drama kehadiran pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sowan ke bos dari geng Petamburan, Rizik Syihab. Di sana berkumpullah beberapa pentolan dari PA 212, kemudian dari FPI yang baru. Jadi FPI ini bersalin rupa. Jadi pertama menjadi front pembela Islam karena dilarang oleh pemerintah, sekarang menjadi front persaudaraan Islam. Orangnya sama saja, alias sami mawon. Nah, mereka masih orang-orang itu juga lah, bosnya tetaplah, semua orang tahu lah, sudah menjadi rahasia umum. Suara mereka ini rupanya masih menjadi magnet untuk dimintain restu oleh capres. Dan dari 3 capres ini sudah pasti Ganjar Pranowo tidak mungkin masuk ke ranah itu. Karena Ganjar Pranowo adalah orang yang sangat nasionalis, sangat religius tapi nasionalis. Ya, kalau warna dari geng Petamburan itu kan berbeda. Itu warna yang mendominasi dukungan umat-umat Islam yang garis keras, yang banyak yang intoleran kepada Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2014, juga Pilpres tahun 2019. Dan gerbong yang sama ini, warna yang sama ini juga mendukung Anies Baswedan pada saat Pilgub tahun 2017. Kantong besar dari suara yang diwakili dengan kelompok yang bernama geng Petamburan ini rupanya masih menjadi rebutan antara kubu Prabowo dengan kubu Anies Baswedan. Secara logik, kalau kita bicara logistik yang terbanyak, yang mempunyai resources logistik terbesar dalam hal ini cuan, itu adalah kubu Prabowo. Tapi kalau kita melihat histori ideologis, kesamaan pandangan, kesamaan warna, mereka seharusnya masuk di kubu Anies Baswedan. Ini pragmatisme cuan sedang berhadapan dengan ideologis kesamaan sikap. Siapa yang menang kita tunggu saja. Aku yakin dalam beberapa bulan ke depan, kelompok Prabowo Subianto tidak akan secara terbuka sowan ke Rizik Syihab. Karena apa? Karena kan kelihatannya sekarang Prabowo Subianto ini kan seolah-olah mempersonifikasikan dirinya adalah bayang-bayang Jokowi. Sedangkan kita tahu Jokowi itu sangat dimusuhi oleh geng Petamburan. Jadi Prabowo Subianto tidak mau gambling kemudian terbuka merayu kubu dari geng Petamburan untuk mendukung dia. Karena itu akan riskan, seolah-olah nanti dukungan dari Pak Jokowi akan berubah. Ini yang dijaga oleh Pak Prabowo. Tapi saya mempunyai keyakinan kelompok Pak Prabowo ini akan terus secara underground gitu, clandestine, bawah tanah, tetap akan mendekati kelompok geng Petamburan. Karena ini lumayan juga suaranya sebetulnya. Meskipun tidak signifikan besar, sekian puluh juta, enggak lah. Cuma secara ikonik, Muhammad Rizik Syihab masih cukup mempengaruhi kelompok-kelompok mereka lah. Menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintah. Ini sedang terjadi pertarungan menurut saya. Dalam waktu ke depan kita akan melihat siapa akan jadi pemenang. Dan mungkin Muhammad Rizik Syihab sedang berpikir keras akan mendukung salah satu pihak atau bermain lagu lama,
main dua kaki. Memberikan angin surga kepada dua kelompok, dapat dua-duanya logistik, kemudian nanti setelah itu ya bodo amat siapa yang dipilih oleh warga geng Petamburan. Itu mungkin saja terjadi. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang mendukung Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2014 dan 2019. Kelompok yang sangat berlawanan dengan kelompok yang memperjuangkan kebinekaan, keberagaman, nasionalisme, NKRI, Pancasila dari kelompok Presiden Jokowi waktu itu. Dan kelompok ini juga yang mendukung Anies Baswedan untuk mencapai kursi kekuasaan di DKI 1. Kelompok-kelompok yang sangat menggunakan agama sebagai alat kekuasaan waktu itu. Jadi masyarakat Indonesia harus cermat. Kalau kelompok ini berpihak kepada siapa, kita harus cermat bahwa ini harus diwaspadai karena ini berpotensi mengganggu keberagaman Indonesia. Kita harus tetap memegang teguh komitmen kebangsaan kita agar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote tetap bersatu dalam kesatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jangan sampai ini terburai, pecah gara-gara pragmatisme kita memilih pemimpin yang salah. Karena apa? Pemimpin ini gerbongnya diikuti oleh orang-orang yang anti keberagaman. Ini yang harus diwaspadai. Dan kelompok-kelompok yang saya sebutkan ini warnanya kental ke arah itu. Ini sedang diperebutkan. Tapi menurut saya ya seperti memperebutkan gerbong kosong sebetulnya. Karena pada kenyataannya mereka sih secara kuantitas tidak terlalu banyak banget gitu ya. Tapi secara kualitas sedikit mempengaruhi opini publik. Tapi saya mempunyai keyakinan kaum waras, kaum yang mempunyai kecintaan terhadap Indonesia jauh lebih banyak untuk menghadang laju mereka ini. Karena kita sama-sama mempunyai keyakinan bahwa Indonesia ini harus diselamatkan. Kita menikmati Indonesia yang sekarang harus sama seperti anak cucu kita 50 tahun lagi, 100 tahun lagi menikmati Indonesia. Indonesia yang merah putih, Indonesia yang beragam, Indonesia yang indah dengan kebinekaan kita, dan itu jangan sampai tercerai-berai karena kita salah memilih pemimpin. Pemimpin yang diikuti oleh kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan, kelompok yang anti keberagaman, kelompok yang selalu mendistorsi masyarakat dengan ujaran-ujaran kebencian yang memaksakan kehendak paling benar dan menggunakan agama sebagai jargon dalam berpolitik, dan ini yang harus kita lawan. Jadi mari masyarakat Indonesia cerdas, gitu loh. Terutama kelompok-kelompok nasionalis yang di bawah, hati-hati kita memilih pemimpin, nggak usah cari pemimpin yang terlalu berlebihan, ngomong manis, pinter menata kata, kemudian pemimpin yang seolah-olah tegas gitu ya, seolah-olah saya dibalik bayang-bayang Presiden Jokowi. Bukan itulah yang kita cari. Pemimpin yang objektif, pemimpin yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, mempunyai rekam jejak yang indah, dan mempunyai visi yang sama untuk membangun Indonesia ke depan. Kita harus yakin kita mendapatkan pemimpin itu, bukan pemimpin-pemimpin pragmatis, bukan pemimpin-pemimpin yang punya masa lalu kelam yang pernah melukai rasa kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, sahabat Mind TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.